Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi melalui YouTube. Dan insya Allah kita akan sharing, berbagi informasi, berbagi inspirasi yang mudah-mudahan itu bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri tetapi untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Dan hari ini saya bertemu dengan Ibu Sri Rahayu dari MTS Al-Fadliyah Darussalam yang merupakan guru mata pelajaran Pendidikan bahasa Sunda. Nah, saya tertarik berbincang-bincang dengan beliau karena menurut informasi beliau adalah guru kreatif dan memang saya selalu tertarik kepada guru-guru yang kreatif dalam hal inovasi pembelajaran, juga dalam hal pemanfaatan waktu luang. Nah, untuk kreativitas beliau nanti kita bincang-bincang saja lebih jelasnya apa. Kita langsung ke Ibu Sri. Kalau untuk disebut guru kreatif mungkin belum ya Bu ya, masih jauh dari kata kreatif. Tapi kalau untuk pemanfaatan waktu luang, mungkin saya jauh lebih tertarik menyebut saya memanfaatkan waktu luang itu untuk ya seperti itu gitu. Kalau untuk guru kreatif mungkin saya jauh lebih dari masih jauh dari kata kreatif tersebut gitu. Untuk pemanfaatan waktu luang sebenarnya karena mungkin ini hobi. Saya suka menulis sejak SD gitu ya. Jadi sampai sekarang, jadi kalau untuk awal-awal saya menulis ya karena saya suka menulis, apa yang saya rasa saya tuliskan gitu. Karena dari kecil saya setiap misalnya ada masalah itu, kalau perempuan biasanya ngambek atau berantem gitu. Kalau saya lebih suka nonjok orang daripada harus berantem sama orang tuh. Tanpa ngomong saya tonjok aja. Mungkin keluarga saya, orang tua saya khususnya melihat perilaku seperti itu, akhirnya Bapak mengarahkan, karena Bapak saya juga seorang guru, mengarahkan waktu itu tuh jadi setiap dari mana-mana Bapak itu selalu membawa buku cerita, membelikan saya agenda gitu. Jadi Bapak selalu bilang, ayo apa yang kamu rasa tulis aja, tulis apapun, tulis gitu. Dari sana Usia berapa itu? mungkin sekitar SD lah, kelas 1, kelas 2 mulai sudah bisa menulis di buku leces gitu ya. Jadi karena kan saya dari kecil pindah-pindah tempat tinggal gitu, jadi dari lahir sampai umur SMP itu saya tidak pernah menetap dalam kurun waktu 5 tahun itu di satu tempat gitu, karena jadi selalu berpindah ya karena keadaan, karena satu dan lain hal yang memang sangat panjang gitu. Jadi saya harus berpindah-pindah tempat tinggal gitu, sehingga Bapak itu selalu bilang, ayo apa yang kamu rasa di tempat ini, di tempat itu, ditulis gitu. Akhirnya saya tulis. Jadi dari awal memang tujuan menulis, kalau kata bahasa Sunda itu memang cuma untuk betusnya rasa, apa yang saya rasa ya saya tulis gitu. Itu menjadi sebuah kebiasaan sampai setelah menikah pun, apalagi kuliah, itu saya punya tumpukan buku diari yang memang banyak gitu. Kalau dulu kan belum zaman notebook ya, jadi saya masih tulis manual gitu. Di diari ya bener-bener zamannya HP, saya itu masih tulis. Jadi kalau misalnya sekarang dengan Ibu kita menulis, saya khususnya garis bawahi, saya lebih tertarik untuk urusan sastra. Kalau untuk urusan yang jauh lebih serius mungkin saya belum sampai ke sana. Kalau untuk sastra, novel, naskah drama, puisi, lagu, mungkin saya bisa menulis. Maksudnya oke lah, bisa, daripada saya harus menulis untuk beberapa artikel ya. Kalau artikel mungkin tidak terlalu bisa, karena ya memang basic saya di sastra itu seperti itu. Jadi kalau ditanya mulai kapan menulis, mungkin sejak kecil, semenjak Bapak saya melihat gelagat, wah ini anak emosinya seperti ini, jadi akhirnya Bapak, ya nggak usah itu, tulis saja. Selain karena suka berpindah-pindah tempat, kami keluarga kami dari kecil memang suka bepergian gitu. Jadi kata Bapak, belajar itu bukan hanya sebatas membaca, karena saat kita pergi pun kita bisa melihat apa yang kamu lihat, tulis. Itu pembelajaran yang memang kita tidak dapatkan di bangku sekolah. Iya, dan memang setiap orang berkembang dengan potensi masing-masing. Ya, betul. Setiap orang punya ada yang kelebihan dan kekurangan. tidak secara
secara kata-kata mungkin kurang bisa mengungkapkan, akhirnya dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, mungkin saya tipe anak yang seperti itu. Kalau misalnya ngobrol agak susah kalau saat itu seperti itu. Jadi akhirnya orang tua saya melihat kalau saya memang seperti itu. Jadi kalau dulu itu zaman majalah Bobo ya Bu, kalau bahasa Sundanya ada Galura. Nah, nanti bapak itu membeli saya 2 buku, satu buku yang ditulisannya rahasia. Kalau rahasia itu orang tua saya tidak membuka buku tersebut, tapi kalau misalnya oh ini bukunya bisa dibuka, nanti bapak tuh lihat. Nah, kalau misalnya tulisannya ada yang kata bapak ini ceritanya bisa dimuat, bapak kirim ke Galura atau ke majalah Bobo, kalau dulu seperti itu. Jadi sebenarnya saya nggak pernah ngirim, tapi orang tua yang melakukan itu dengan editing dia gitu. Kalau untuk SMP dulu juga sudah ada majalah dinding, saya lebih suka ikut coret-coret. Kalau untuk SMA kebetulan saya alumni Darussalam juga, di sana ada teater Paslah. Jadi untuk menulis naskah drama, musikalisasi puisi itu ada beberapa yang saya tulis gitu. Kalau untuk kuliah kebetulan di jurusan sastra Sunda ada Turus itu kayak lembaga penerbitan. Saya akhirnya jadi ketua di sana. Kemudian untuk di tingkat universitas saya juga gabung di Suara Mahasiswa di penerbitan mahasiswa. Jadi mungkin ya sekedar hobi sih awalnya. Hobi yang akhirnya berkembang dan itu luar biasa, bahkan sekarang sudah dimuat di mana saja tuh. Kalau untuk yang dibukukan mungkin satu yang kita buat ya buat teman-teman semuanya, kita akan launching sebuah puisi ya dengan judul puisi antara senja dan surya. Jadi tunggu saja launchingnya mungkin sekarang sedang di penerbit ya. Itu yang kedua untuk bukunya ini saya gabung dengan komunitas Yo Menulis Nyalakan Literasi untuk Negeri. Kebetulan ini bukunya kolaborasi dengan banyak penulis di seluruh Indonesia dan dengan Ustadz Yusuf Mansur. Saya termasuk penulis yang terpilih di dalam buku ini. Jadi mungkin untuk buku yang diterbitkan baru 2 sebenarnya, tapi kalau untuk yang dimuat di majalah sebenarnya banyak, cuman karena dari tujuan awal saya menulis juga bukan untuk publikasi, mungkin jadi sayanya lebih tidak didokumentasikan gitu ya. Jadi gitu. Sudah dimuat ya udah gitu, karena memang awalnya menulis ya karena saya suka menulis ya saya tulis gitu. Jadi ini kumpulan puisi ya, ini yang punya saya sama Ustadz Yusuf Mansur yang merupakan kumpulan penulis-penulis seluruh Indonesia, dan Ibu Sri ini terpilih menjadi salah satu penulis yang mengisi buku ini ya. Bisa dibacakan nggak puisinya beberapa? Yang di sini aja ya Bu. Ini puisinya mana ya ini? Kita dan Doa. Saya itu selalu tipe orang yang sudah kita berdoa, kita melakukan, kalau misalnya memang kita sudah berusaha, lihat saja Allah pasti punya jalan yang terbaik untuk kita gitu. Jadi ini saya menulis sekitar tahun 2015. Ada sebuah kejadian yang memang membuat saya itu terjun bebas gitu. Kemudian saya menulis sebuah puisi ini, judulnya Kita dan Doa. Biarkanlah bibir mungilmu basah dan terus menguntai doa-doa. Berusaha dan tawakal adalah ujung dari apa yang kita panjatkan. Karena berdoa adalah perintah, laksanakanlah. Sebagai hamba kita tak perlu menuntut. Tuhan mengabulkan pinta kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan dari sekedar apa yang kita inginkan. Yakinlah. Jadi buat semuanya ya yakin saja, kalau kita sudah berdoa, sudah berusaha, Tuhan mengabulkan atau tidak itu haknya Dia, haknya Tuhan gitu. Yang penting kita memang berdoa saja, meminta tanpa harus terputus. Satu lagi mau saya bacain. Satu lagi dong. Saya mau baca puisinya Ibu. Yang mana? Yang di sini cuma satu, bukunya tidak terbawa. Satu lagi. Yang di sini cuma saya nulis satu. Kumpulan dari semuanya dan setiap penulis satu. Jadi sebenarnya
sajak yang dikirimkan banyak, cuman yang terpilih mungkin itu gitu. Jadi satu puisi. satu puisi. Dan untuk yang lebih banyak lagi, tunggu launching antologi puisi kami. Ya, kalau di sana lebih banyak lagi, nanti puisi ibu bisa sekitar 20 ya? 20. Ada 25 mungkin ya, 25. Lebih banyak ibu pengawasnya. Tapi saya juga kaget pas lihat judulnya, rasanya ini kenal Bu sajaknya, ternyata sajak saya, puisi saya. Jadi pas lihat cover bukunya, lah itu antara senja dan surya menggambarkan diri saya yang serakah sebenarnya. Saya sangat menyukai senja. Ketika senja itu saya merasa adem, tapi saya juga merindukan surya yang besok datang gitu. Jadi manusia itu ini mau itu mau tanpa harus dilepas satupun. Nah, jadi judul antologi puisinya itu kan antara senja dan surya. Nah, senja dan surya itu diambil dari salah satu judul dari puisi ibu itu gitu. Itu kan sangat menarik untuk dijadikan judul puisi kami gitu. Ya mudah-mudahan secepatnya ya kita launching. Sudah dipenerbit ya? Udah. Ya insya Allah maksimal 2 bulan ke depan kayaknya. Ya bukunya sudah selesai dicetak. Iya. Ya selain puisi Bu, saya mau nanya itu juga. Nah itu saya mau nanya itu juga, selain puisi ada nggak kedepannya misalnya mau bikin cerita atau apa gitu? Selain sajak, selain puisi saya suka menulis novel. Novel sebenarnya saya lebih tertantang, lebih suka itu karena kalau novel sendiri itu buat saya apa yang saya rasa saya ceritakan. Malah untuk zaman ABG gitu, saat puber, ketika saya suka lawan jenis di awal-awal itu saya nggak pernah ngobrol, tapi saya tulis apa yang saya tulis, saya rasakan, saya tulis gitu sampai kalau misalnya lihat tulisannya suka alay banget gitu ya, kok bisa saya nulis seperti ini gitu, padahal ya karena memang itu kan tingkat dari umur juga mempengaruhi. Memang masanya seperti itu. Terus ada tertarik bikin novel juga? Kalau novel mungkin ada sih Bu, kalau harus sudah dibukukan ada beberapa yang di notebook yang bisa gitu. Nanti kita bisa kolaborasi lagi biar jadi kita ada kumpulan gimana ya? Kalau menurut saya cerita lah gitu ya. Kumpulan cerita itu bisa. Bisa kolaborasi, kumpulan cerita pondok, cerita pendek yang jadi angkat dari, kalau saya sih lebih apa yang saya rasa ya. Makanya dari awal menulis itu ya apa yang saya rasa ya saya tuangkan gitu. Iya, memang menuliskan apa yang kita rasakan ya lebih dapat gitu. Makanya lebih. Saya juga novel saya itu ya apa yang pernah kita rasakan juga masuk di dalamnya, jadi terasa gitu. Bagus sih jadi saya, jadi setiap emosi yang sudah membuncah itu kalau ditulis itu jadi semua oh ya nanti kita kapan-kapan dibuka, oh ya kita pernah ada saat galau, pernah ada saat sangat mencintai, pernah ada saat sangat membenci gitu. Jadi buat saya daripada curhat ke orang, menulis adalah curhat terbaik selain kita mengadu kepada Tuhan kita. Dan memang mencurahkan apa yang kita rasakan tuh sebenarnya enak banget, lepas gitu, lepas dan ya sangat mengurangi beban ketika itu menjadi sesuatu yang ingin diungkapkan gitu. Jadi sebenarnya bisa Bu, untuk semua orang itu menulis itu bukan hal yang sulit, cuman ada yang action, ada yang tidak. Itu aja. Makanya saya juga kepada rekan-rekan di mitra kerja saya nih, saat ini saya sedikit memaksa menyalakan literasi, menyalakan literasi, mengungkapkan apa yang pernah kita rasakan, karena sebenarnya kan ya potensi itu kan ada yang memang ya kan ada yang tidak dikeluarkan, ada yang dipendam saja gitu. Sebenarnya semuanya mampu. Iya, pada dasarnya itu. Pada dasarnya mampu. Nah, sekarang ada nggak tips untuk rekan-rekan mungkin yang merasa bukan kesulitan sih, mungkin ya tadi minat menulisnya terpendam atau mau mulai tapi bingung harus dari mana, ada nggak tipsnya? Kalau menurut saya
tipsnya kita mulai aja, mulai dulu. Apa yang kita ada satu paragraf nih, ada satu baris nih, ya tulis gitu. Sekarang untuk menulis, kalau saya pribadi kemana-mana itu di tas itu selalu ada buku kecil. Jadi apa yang saya rasakan hari itu ya saya tulis. Misalnya tadi di ATM saya diserobot seorang yang menurut saya kurang ajar gitu, saya tulis. Nanti pas di rumah kejadian hari itu saya rangkum. Kalau saya sempat saya pindahkan ke laptop, kalau tidak ya biarin aja dulu. Tapi untuk tanggal waktunya itu sudah ada gitu. Kalau saya setiap hari seperti itu gitu. Terus daripada begini, sekarang kita lebih banyak melihat fenomena karena media sosial booming gitu, jadi setiap marah diupload di Facebook, setiap ngambek misalnya mungkin itu jauh lebih tidak terlalu ya, kita ngambek, kita ngeluh di Facebook tidak akan jauh lebih keren gitu. Nah makanya kalau misalnya saya sendiri kalau ngambek ya saya tulis, saya marah sama suami, saya marah sama siapapun, saya tulis, nanti saya jadikan sebuah cerita. Ya, buat saya mulai saja kapanpun apa yang kita rasakan ya saya tulis. Iya kan, bener, daripada marah-marah kan, marah-marah nggak jelas. Ya udah nulis aja, itu sama dengan saya. Gitu. Orang yang kita marahi juga belum tentu mendengar marah kita. Iya, itu saya sama dengan ibu ternyata. Jadi kalau saya lebih suka, ya saya nulis. Jadi ketawa tuh ngetawain diri saya sendiri, saya juga seperti itu. Daripada marah-marah nggak jelas, udah saya tulis aja gitu. Kalau saya lebih seperti itu. Terus apa ya satu itu memulai, harus berani action, harus berani memulai. Keduanya semua orang punya waktu, semua orang punya kesibukan. Kita menyempatkan. Kalau kita tidak menyempatkan, tidak akan sempat selamanya. Selain menulis, saya suka karena suami dan anak-anak lebih suka makan masakan saya dalam artian kue, saya lebih suka baking, membuat masakan itu dari misalnya termasuk saya punya buku kumpulan resep. Kalau di sekolah beberapa rekan kerja saya tahu saya sering membuat kue basah, tapi lebih suka saya bikin resep sendiri gitu. Itu juga menulis, ditulis gitu apa yang saya hari ini kayaknya kalau kopi saya campur dengan ini enak. Kemudian saya lihat stok makanan, ada, saya action, saya tulis aja tuh, itu jadi sebuah resep gitu. Itu juga menulis. Jadi kesempatan itu harus kita ambil. Kesempatannya tidak datang tidak akan tercipta kalau kita tidak menciptakan kesempatan itu gitu. Jadi satu tadi mulai saja, dua ya kita harus pandai cari kesempatan. Kalau namanya sibuk ya setiap hari juga saya sibuk, drakor belum tamat saya tonton Bu, terus anak-anak juga, jadi tapi ya kita harus memulai kesempatan itu. Terus kalau drakor sebenarnya ya karena pandemi iseng sih, tapi ternyata benar bisa dijadikan bahan cerita soalnya untuk kita mah gitu ya. Terus ya karena pas awal Januari 2020 dari Darussalam kan kita kunjungan ke Korea Selatan ya Bu. Mungkin ini nih negerinya drakor ini, terus saya juga bisa merasakan kalau di drakor itu makan bulgogi bisa di sana. Jadi gini lah. Jadi kalau pas di drakor, saya tahu tempat itu, jadi lebih seru aja karena pernah ke sana aja gitu. Kita punya waktu sehari itu 24 jam. Nah, dari 24 jam itu menurut saya sangat bisa lah meluangkan waktu 30 menit aja untuk nulis gitu ya. Tadi mungkin yang ibu sampaikan ya, contohnya ya seperti itu lah. Iya, apa yang kita bawa ke akhirat juga diantaranya adalah ilmu bermanfaat ya. Nah, ilmu bermanfaat itu ya apa yang kita tulis kemudian dibaca sama orang lain bermanfaat, itu kan ilmu bermanfaat, ilmu yang bermanfaat juga kan. Itu enggak? Ya. Jadi apalagi panjang gitu, kalau berupa buku kan panjang, bisa nanti dibaca sama anak itu lagi gitu. Ternyata dulu pernah ada seperti ini, itu jadi pelajaran gitu. Kemudian kayak buku sastra bisa jadi bahan ajar untuk pembelajaran sastra. Iya. Gitu. Selain tadi ada kesempatan, jangan takut lah untuk memulai itu. Jadi istilahnya kalau kata orang, tulisan kamu jelek, ya bodo amat. Kalau sastra, kalau apa yang kita rasakan tidak orang lain rasa, jadi ya tulis aja gitu. Jadi jangan takut dibilang jelek, jangan takut dibilang
orang kan pro kontra selama ini pasti ada ya, ini karya kita gitu. Kamu suka ya baca, kamu tidak suka ya tidak usah baca. Iya, memang jangan terlalu banyak mendengarkan kata-kata negatif. Kalau terlalu banyak mendengarkan kata-kata negatif, ya kita banyak down ya akhirnya gitu. Ya gimana gitu. Iya, bodoh amat tadi kata ibu ya, bodoh amat karena namanya orang belajar gitu. Memang kadang tidak langsung bagus ya, ada proses. Yang penting terus mencoba dan lama kelamaan juga pasti akan lebih bagus lagi gitu. Kalau akan terus menjadi lebih baik gitu. Terus stimulus dari orang lain mungkin sangat berpengaruh gitu. Misalnya saya kebetulan mengajar di MTS Al-Fadilah Darussalam. Kepala sekolah kami bapak dan ibunya itu senang sekali menulis, orang-orang intelektual dengan tingkat tulisan yang jauh lebih istimewa karena buku-bukunya beliau juga sudah banyak. Setidaknya saya sebagai tenaga pengajar di sana, kepala saya sangat kreatif nih Bu gitu. Terus sekarang alhamdulillah mendapat pengawas ibu juga, ayo gitu. Jadi ternyata kalau yang selama ini saya tulisannya cuma di notebook, cuma di buku-buku kecil, karena ada stimulus dari orang lain, akhirnya saya juga berani kan, ayo Bu, saat ibu ngajak, ayo, jadi istilahnya oke lah, aku juga punya nih gitu. Jadi tapi kalau untuk di kami sendiri di MTS Al-Fadilah Darussalam, alhamdulillah untuk literasi, karena mungkin itu sudah dari bapak pengasuh itu sehari itu minimal katanya 100 lembar membaca. Kalau saya belum sih 100 lembar Bu, tapi kalau baca novel bisa lebih sebenarnya, karena mungkin kalau baca novel saya jauh lebih asik buat saya gitu. Kalau untuk ya mungkin membaca dulu saat saya jadi murid di Pondok Pesantren Darussalam itu bapak pengasuh selalu bilang, ayo sehari minimal 100 lembar dibaca gitu. Karena kalau kita sudah membaca itu kayak makan, kalau misalnya kita lapar ya kita cari makan Bu. Kalau membaca juga kalau misalnya jadi sebuah kebutuhan. Nah kalau misalnya sudah dibiasakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Bapak kepala dan ibu juga Aang dan ibu itu selalu ayo baca gitu. Jadi di kami itu budaya membaca memang sangat gembar-gemborkan gitu. Jadinya alhamdulillahnya saya berada di lingkungan yang memang dengan tingkat literasi cukup tinggi gitu. Jadi mau tidak mau saya yang tadinya malas juga kebawa gitu. Itu mungkin stimulus dari orang lain sangat berpengaruh juga buat saya sendiri gitu. Iya, memang lingkungan di sekitar kita berkomunikasi atau bergaul itu sangat-sangat mempengaruhi. Ibarat peribahasa atau ungkapan ya, ketika kita bergaul dengan tukang minyak wangi ya kita akan wangi juga gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi ketika kita bergaul dengan yang selalu berpikiran negatif, ya akhirnya kita akan kurang baik juga gitu. Dan sebaliknya ketika bergaul di lingkungan yang positif, maka itu akan sangat mendorong potensi kita. Alhamdulillah tadi tingkat literasi di MTS Al-Fadilah Darussalam udah sangat alhamdulillah untuk tingkat madrasah bapak kepala dan ibu kepalanya sangat luar biasa memotivasi guru untuk berliterasi. Jadi bukan hanya selain memotivasi, beliau actionnya juga beliau menulis gitu. Jadi betul karena memang menurut saya sangat tidak setuju yang hanya retorika atau hanya berbicara gitu ya. Saya sangat menghargai dan sangat senang terhadap orang yang action juga gitu. Kalau bahasa Sunda itu bentik curug balas nunjuk. Jadi bapak kepala sekolah kita Aang dan ibu itu tidak ayo nulis. Beliau sendiri juga sudah nulis. Jadi kepala sekolah aja, pimpinan di kita aja udah nulis. Masa kita selaku staf di sana juga. Nah seperti itu. Sekarang ibu misalnya ayo literasinya digaungkan, ibu sendiri kan mencontohkan gitu kan. Jadi saya juga nggak pede dong, nggak akan pede nyuruh misalnya. Iya, kalau saya sendiri nggak nulis gitu, karena saya berani ngajak juga karena ya saya sudah berusaha melakukan apa yang saya bisa dalam hal literasi gitu. Dan untuk yang terbaru tadi sudah disampaikan oleh Ibu, insya Allah saya beserta Ibu nanti akan mengeluarkan Bu
kumpulan puisi, iya, antologi puisi ya, Antologi puisi. berjudul Antara Senja dan Surya, dan dalam proses kan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu sekitar sebulan 2 bulan lagi udah selesai. Dan novel terbaru saya juga saya senang Ibu sastra sudah juga ya. itu Gramedia Iya, Bu ya? insya Allah ini lagi proses juga di Gramedia berjudul Menatap Matahari. Kalau bahasa Sundanya apa tuh, Seran? Samburinya kayak apa ya? Samburinya. Ada lagi yang akan disampaikan kepada Pokoknya buat semuanya jangan takut untuk memulai. Apapun yang kita rasakan kita tuangkan. Orang lain mengapresiasi seperti apa, itu hak mereka. Yang penting kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Daripada tidak mulai, Iya. kita tidak akan tahu kemampuan kita sebatas apa. Dan dipendam terus. Dipandang. Gitu. Ya, karena pada dasarnya tiap orang kan punya potensi. Ya, semua orang punya potensi. Mungkin rekan-rekan semuanya bisa jadi jauh lebih hebat dari bukan ya, maksudnya kemampuan menulisnya jauh lebih hebat. Cuman dia tidak mulai, jadi ya tidak tahu gitu aja. Belum dikeluarkan aja gitu. Kalau kita memaksakan diri tadi waktunya disempatkan, makanya kita keluar gitu. Kalau yang lain mungkin karena ada yang secara waktu belum menyempatkan, jadi belum keluar. Padahal potensinya lebih bagus gitu. Seperti itu. Ada lagi? Adalah pokoknya mah, ayo kita nyalakan literasi aja. Kita action, kita mulai dari hal yang paling kecil, dari satu baris, dari satu kata menjadi satu baris, satu paragraf. Mungkin insya Allah kan nanti jadi sebuah buku yang saat kita tiada, oh kita punya ini warisannya Ada sampai yang kapan bermanfaatnya. ada Yang kita secara menulis. tertulis gitu. Ya, secara tertulis. Salam literasi untuk semuanya. Semangat untuk menulisnya. Bisa semuanya bisa. Semuanya, dan menghasilkan paling tidak buku yang ya mudah-mudahan di kemudian hari bisa dibaca lagi oleh semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, nyalakan loncengnya, dan nyalakan loncengnya, kemudian share jika bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.